Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 60. Baris ke-15 dari bawah. Baris ke-15 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi lahu, maka sebaiknya bagi seorang hamba, ayyaj'ala lahu, menjadikan untuknya, waktan muayyanan, waktu yang khusus, yajlisu fihi lizikri, yang dia duduk pada waktu itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah seorang hamba itu punya waktu khusus buat berzikir kepada Allah. Kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, semua sudah melakukan hal itu. Asal dia beragama Islam, wajib sholat 5 waktu. Nah, kita perlu waktu khusus untuk Allah. Jadi waktu khusus untuk Allah itu diperlukan agar hati kita bersih, agar kita dekat dengan Allah, agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu khusus itu yang paling baik yang kita pilih adalah sepertiga malam yang terakhir. Kalau itu belum bisa karena kerjanya sampai malam, lalu di waktu itu sangat berat untuk bangun, maka yang penting subuh tidak boleh kesiangan. Bisa ba'da subuh, bisa waktu maghrib, antara maghrib dan isya. Yang penting punya waktu khusus buat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muta'adziban, berzikirnya dengan beradab, dengan memiliki adab, yaitu berwudu. Terlebih dahulu menghadap kiblat, hatinya ditenangkan. Bihazal adabi, dengan adab-adab ini, allati zakarnahu
allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan adab-adab tersebut, yaitu konsentrasi penuh dalam keadaan berwudu, sudah mandi, artinya badan kita segar, bukan zikir tapi sambil males-malesan, sambil ngantuk. Jadi kita, badan kita segar, sudah berwudu, suci dari hadas dan najis, di tempat yang tenang, kemudian kita konsentrasi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hendaknya orang muslim punya waktu itu, punya waktu khusus buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita punya waktu khusus buat Allah, Allah kita utamakan, urusan kita Allah utamakan, hadirin sekalian. Tapi kalau waktu khusus untuk Allah kita nggak punya, sementara buat yang lalai, kelalaian kita bisa, waktu buat main game di HP sempat, waktu buat nonton sempat, waktu buat kelalaian kita sempat, lalu waktu khusus untuk Allah tidak punya, maka urusan-urusan kita tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahakan kita punya waktu khusus buat Allah, sehingga kita menjadi orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bima fi maknaha, dengan merenungkan makna-makna kandungan zikir, mimma lam nazkurhu, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duduk di tempat yang tenang, di kesunyian, dalam keadaan menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan bersuci, kita berzikir kepada Allah. Zikirnya boleh kita yang milih, misalkan la ilaha illallah, sambil kalimat la ilaha illallahnya direnungkan. Nah, berapa zikirnya? Sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, hadirin sekalian. Kita boleh menggantinya kalau kita sudah bosan, boleh subhanallah, boleh diiramakan agar kita tidak bosan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh zikir itu, hadirin sekalian. Nah, yang terpenting direnungkan kalimat zikirnya, hadirin sekalian. Maka itulah yang diharapkan bisa mendekatkan diri kepada Allah dan dijauhkan dari godaan setan. Tsumma la yazalu, kemudian kalau itu sudah dilakukan, tsumma la yazalu, kemudian senantiasa, fi baqiyati awqatihi, di setiap waktunya, di setiap seluruh waktunya, zakiran, menjadi orang yang berzikir, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadilah orang yang selalu mengingat Allah, qaiman, pada waktu berdiri, wa qaidan, pada waktu duduk, wa muttaji'an, dan pada waktu berbaring, min ghairi haddin, tanpa batasan, wala taqyidin, dan tanpa ikatan, tanpa batasan. Berapa saja kita banyak berzikir kepada Allah, tanpa ikatan, zikir mana saja yang kita inginkan, hadirin sekalian. Jadi zikirnya bebas kita pilih. Tapi Rasul pernah bersabda, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling utamanya zikir, maka ketahuilah itulah ucapan la ilaha illallah. Jadi boleh ucapan la ilaha illallah yang kita pilih, boleh zikir yang lebih banyak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ada la ilaha illallahnya. Kemudian wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh sampai situ, hadirin sekalian. Jadi kita zikirnya sebanyak-banyaknya, kalimat zikirnya bebas kita yang milih, hadirin sekalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah, qiyaman, pada waktu
berdiri, wa qu'udan pada waktu duduk, wa ala junubikum dan pada waktu kalian berbaring. Nah, perintah Allah jadi zikir di setiap tempat, di setiap keadaan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu sholat 5 waktu tunaikan, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Lalu punya waktu khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini hukumnya sunnah, jadi punya waktu khusus untuk Allah, hukumnya sunnah. Lalu setelah itu banyak mengingat Allah di setiap keadaan. Hadirin sekalian, lagi kerja juga bisa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang duduk bisa berzikir kepada Allah. Sedang di kendaraan atau sedang berjalan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yahzar, takutlah kalian, minal ghaflati, dari kelalaian, anil zikri, dari berzikir kepada Allah. Takutlah jangan sampai termasuk orang yang lalai. Takutlah dari kelalaian tidak berzikir kepada Allah fi waktin, pada suatu waktu, minal awqati, dari waktu-waktu. Jadi takutlah jangan sampai ada waktu berlalu kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita isi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil melakukan tugas kita, aktivitas kita, sambil ingat Allah. Hadirin sekalian, maka urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ghaflata, karena sesungguhnya kelalaian, anillahi, dari Allah, kasiratud dorori, banyak bahayanya. Jadi lalai dari Allah, tidak mengingat Allah, itu banyak bahayanya. Hadirin sekalian, jadi kalau kita tidak ingat Allah, godaan setan akan masuk. Setan akan membisikkan ke dalam diri kita, lalu setan itu membisikkan ke arah yang negatif. Hadirin sekalian, udah jangan sholat, mendingan pekerjaan ini yang lebih penting. Udah lalu mendorong untuk maksiat, nyuruh maksiat. Nah, itulah kerjaan-kerjaan setan. Jadi orang yang lalai dari ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, banyak bahayanya. Di antaranya adalah godaan setan. Hadirin sekalian, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk di suatu tempat duduk, lam yadhkurillaha, tidak berzikir kepada Allah, fihi, di dalam waktu itu, illa kanat alaihi minallahi tiratan, kecuali dia akan mendapatkan dari Allah suatu kerugian. Wa manittoja'a, dan barang siapa yang berbaring, matja'an, di suatu tempat pembaringan, lam yadhkurillaha fihi, yang dia tidak berzikir kepada Allah di waktu itu, illa kanat alaihi minallahi tiratan, kecuali dia akan mendapatkan kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man masya masyan, barang siapa yang berjalan di suatu perjalanan, la yadhkurullaha, dan dia tidak berzikir kepada Allah, fihi, pada waktu itu, illa kanat alaihi minallahi tiratan, kecuali dia akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dia rugi, dia tidak mendapatkan keberuntungan. Hadirin sekalian, jadi perintah berzikir itu kapan saja dan di mana saja. Hadirin sekalian, kalau di WC bisa nggak zikir? Hadirin sekalian, bisa. Hadirin sekalian, tapi tidak boleh diucapkan. Ingat Allah tapi tidak diucapkan. Nah, tapi kalau selain di WC, selain di kamar mandi, kita boleh mengucapkannya dan kita ingat Allah. Hadirin sekalian, nah orang yang
Orang yang berdiri lalu tidak ingat Allah rugi. Orang yang berjalan tidak ingat Allah rugi. Orang yang duduk tidak ingat Allah rugi. Dan orang yang berbaring tidak ingat Allah juga rugi. Hadirin sekalian, maka usahakan kita termasuk orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha, selesai hadis tersebut. Wa makna tirati, makna at-tirah adalah al-hasratu, yaitu kerugian. Jadi makna daripada at-tirah adalah kerugian. Wakila, dan dikatakan maknanya adalah at-tabi'ati. At-tabi'ati adalah kelelahan yang berat. Jadi kelelahan, dia cuma lelah, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubbama tusallitus syaitanu, dan bisa saja setan menguasai alal ghafili, atas orang yang lalai tersebut. Jadi kalau tidak ingat Allah, maka orang tersebut dikuasai oleh setan. Hadirin sekalian, maka jalan keluarnya adalah banyak berzikir kepada Allah, punya waktu khusus untuk Allah, dan di setiap keadaan kita ingat Allah, maka kita dijauhkan dari godaan setan. Hadirin sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, dan mudah-mudahan termasuk orang yang dijauhkan dari godaan setan. Allahumma ja'alna minaz zakirina katsira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.